Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua turun ke lapangan menagih perusahaan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Petugas mendatangi PT Sinar Kencana Inti Perkasa perwakilan Jayapura yang menunggak pajak hingga 1,1 miliar rupiah. Petugas KPK menempelkan stiker pemberitahuan bahwa perusahaan belum melunasi kewajiban pajak daerah. Selain menagih pajak, petugas juga menertibkan aset tanah dan bangunan milik Pemprov Papua dengan pemasangan papan nama yang menunjukkan tanah tersebut milik pemerintah Provinsi Papua. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria mengatakan bisa saja ada indikasi korupsi di balik penertiban aset dan ketidakpatuhan pengusaha dalam membayar kewajiban pajak. Nah, seringkali di balik ketidakpatuhan aset atau pajak itu bisa saja kerugian keuangan negara atau ada korupsi di balik itu, ya. Jadi kita sudah dapat beberapa data tadi, data terkait masalah-masalah aset, ya. Tidak hanya di Jayapura, tapi juga termasuk di Sendawasih tadi, ya. Saya juga baru dengar itu, belum selesai banyak urusannya, ya. Memang ini banyak masalah masa lalu. Pesan kami tentunya begini, kalau bicara aset itu langkah pertama upayakan win-win solution tentunya. Kalau nggak bisa ya kita main pengadilan, belum ada upaya paksa, ya. Begitulah kira-kira. Juga ada kendaraan-kendaraan dinas, nanti datanya akan disusulkan yang masih dikuasai kebanyakan mantan pejabat, ya, yang roda 4 tadi disampaikan, ya. Kita pilah-pilah, bereskan yang belakang, cegah ke depan untuk tidak terulang. Ini ada fakta integritas aset, harus dikembalikan, ya. Jangan sampai ada pembiaran aset-aset Pemda dikuasai oleh orang yang tidak berhak bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, udah terlambat itu ngurusinnya, jadi tidak mudah, ya. Hanya kita dorong ke depan tidak terulang, yang ke belakang tentunya nanti dipilih. Diklase dulu mana yang benar-benar, tapi tadi saya bilang kayak masalah ini pelabuhan azas manfaat. Jangan sampai hanya gara-gara konflik, itu pelabuhannya tidak maksimal. Ya. Sementara itu, Kepala Samsat Jayapura Muhammad Bau mengatakan Samsat Jayapura telah menyurati perusahaan yang menunggak pajak. Dengan bantuan tim KPK, diharapkan pengusaha segera membayar tunggakan tersebut. Dengan kendaraan-kendaraan yang menunggak, ya. Itu yang ada dari beberapa perusahaan, itu ada yang menunggak, nilainya cukup besar, itu yang kita sudah menyurat, tetapi sampai sekarang juga belum ada follow up dari perusahaan itu untuk membayar, sehingga di kesempatan ini kita bersama dengan pendampingan dari KPK untuk kita melakukan penagihan di perusahaan ini. Jadi ada beberapa perusahaan yang nanti ditagih, jadi untuk itu kami harapkan yang belum membayar itu segera membayar. Tunggakan pajaknya berapa miliar, Pak, untuk keseluruhan yang dilaporkan ke KPK? Yang dari kemarin kami laporkan sekitar 600-an, ya, 600-an juta yang 600 juta. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang nanti mungkin ada sampel yang nanti kami turun ke lapangan. Termasuk PLN juga, ya? Termasuk PLN juga. PLN Papua ini. PLN Papua ada sekitar 200-an. 200-an juta itu nanti mungkin nanti PLN kita tidak turun, tapi suratnya akan kami sampaikan ke KPK untuk dari KPK akan meneruskan ke PLN untuk membayar, ditindaklanjuti pembayarannya. Samsat juga meminta masyarakat agar memanfaatkan program pembebasan pokok pajak dan pembebasan denda pajak yang akan terus dibuka hingga 31 Desember mendatang. Pemerintah Provinsi Papua tengah berupaya menata aset milik pemerintah yang masih menjadi masalah akibat tanah dan bangunan ditempati warga, di antaranya di Expo Waena, Mes Cendrawasih Jakarta, Pasar Yotefa, Hotel Mapia, dan Hotel Numbai. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.